Selamat pagi warga Bogor, senang sekali bisa kembali menyapa Anda di Bogor Insight, program berita yang menyajikan informasi teraktual seputar kota dan Kabupaten Bogor. Mulai dari informasi terhangat, transportasi, sampai spot-spot unik yang lagi hits di Bogor, semuanya kami bahas di sini. Saya Muhammad Galang Darmawan. Dan saya Salma Zara, kita mulai Bogor Insight biar makin kenal sama Bogor dari dalam. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah toko bangunan di kawasan Jalan Soleh Iskandar, tepatnya di samping gerbang keluar tol Bogor Kayu Manis, Kota Bogor. Api yang cepat membesar karena material mudah terbakar membuat proses pemadaman berlangsung dramatis selama beberapa jam. Pemirsa, sebuah toko bangunan di Jalan Soleh Iskandar, samping gerbang exit tol Bogor Kayu Manis, Kota Bogor, ludes terbakar. Api mulai berkobar sekitar pukul 7 malam tadi. Material seperti cat, thinner, dan kayu membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan oleh BPBD Kota Bogor. Proses pemadaman berlangsung beberapa jam hingga api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak berwajib. Untuk selanjutnya saya akan mewawancarai saksi atau warga setempat. Oke pemirsa, jadi saat ini saya sedang bersama saksi atau warga setempat yang ada di Jalan Soleh Iskandar ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu mas, nama saya Santo, saya warga sekitar sini. Izin bertanya terkait kebakaran yang ada di Jalan Soleh Iskandar ini ya mas. Ya. Yang pertama, kapan tepatnya Anda pertama kali menyadari adanya kebakaran ini dan kira-kira pukul berapa? Saya sih pas sekitar 6:30 malam yang saya menyadari saya ada api-api kecil di bagian atas bangunan. Saya baru pertama menyadari itu di tengah itu ya. Oh, tengah kecil. Ya. Yang kedua, apa hal yang pertama kali Anda lihat? Apa ada asap kecil atau api yang sudah membesar langsung? Saya melihat sih asap dan api, cuma apinya tidak terlalu besar sih. Apakah Anda mendengar bunyi atau ledakan aneh sebelum atau saat api membesar? Pas saya dengar sih, kan saya di seberang, saya paling dengar ledakan thinner doang sih dari ikan karena ini satu bangunan juga ya. Oh, iya. Saya mendengarnya itu doang. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mobil pemadam kebakaran datang setelah di lokasi ini dihubungi? Ada kebakaran? Sekitar 30 menit sih, karena pemadam dekatnya ada di Yasmin, jadi ini dekat, jalan dekat 30 menit. Apakah arus lalu lintas di sekitar exit tol Kayu Manis ini pas tadi malam itu terganggu? Apa akibat terjadian ini terganggu atau gimana? Ya, aktivitas kendaraan di sini sangat terganggu sih, apalagi buat para pemadam kan jadi susah juga dia memadamkan api karena kemacetan yang juga oleh pengguna jalan sekitar yang ingin tahu lokasi ini gitu sih mas. Selanjutnya yang terakhir ya mas, apakah ada korban jiwa atau korban luka yang Anda ketahui? Baik saja toko maupun yang sedang terbakar. Kalau untuk berbelanja nggak ada kan karena kondisi tutup ini dan orang di sini juga nggak ada yang tinggal, jadi nggak ada korban jiwa ya. Mungkin itu aja sih mas. Terima kasih atas Oh, wawancaranya. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita agar selalu waspada terhadap bahayanya kebakaran, terutama di lokasi dan dengan material mudah terbakar. Demikian, saya Sidip Fadila melaporkan dari Kayu Manis, Kota Bogor. Sampai jumpa. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap potensi bahaya kebakaran. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia tengah merencanakan pembukaan rute baru perjalanan kereta api Gambir Sukabumi.
Jalur ini nantinya akan mempermudah akses transportasi bagi masyarakat yang ingin berpergian langsung dari Jakarta menuju Sukabumi tanpa harus transit di Bogor. Selamat siang pemirsa, saya Nera Sanjida melaporkan langsung dari Stasiun Paledang. Pemirsa, saat ini PT KAI tengah merencanakan realisasi rute baru kereta Gambir Sukabumi. Rute ini direncanakan akan melayani perjalanan langsung dari Stasiun Gambir menuju Sukabumi, dengan beberapa titik pemberhentian di stasiun besar, seperti Pasar Minggu, Manggarai, Depok, Bogor, dan Sukabumi. Sebelumnya, kereta relasi Sukabumi hanya melayani rute Bogor-Sukabumi, sehingga pembukaan jalur baru ini diharapkan dapat memperluas akses transportasi bagi masyarakat yang ingin berpergian dari Jakarta menuju Sukabumi maupun sebaliknya. Rencana pembukaan rute baru Gambir Sukabumi ini jadi langkah PT KAI untuk meningkatkan konektivitas antar kota. Melalui rute ini, perjalanan menuju Sukabumi diharapkan lebih cepat dan nyaman tanpa perlu transit di Bogor. Saat ini, PT KAI masih melakukan kajian teknis terkait kesiapan jalur dan penyesuaian jadwal perjalanan. Selain untuk mempersingkat waktu tempuh, rute baru ini juga diharapkan bisa mengurangi kepadatan penumpang di jalur Bogor-Sukabumi yang selama ini cukup tinggi, terutama saat akhir pekan. Untuk mengetahui sejauh mana perencanaan rute baru ini, saya akan mewawancarai salah satu kondektor dari layanan kereta Sukabumi. Maaf sebelumnya dengan Mas siapa? Raffi. Oke, jadi kan baru-baru ini saya ngedengar isu kan kalau ada rencana pembukaan rute baru terus Gambir. Nah dari pihak pengatur itu apakah udah ada pemberitahuan atau koordinasi awal terkait hal ini? Itu awalnya udah baru mau jadi bicara tapi belum fix masih dibikin lah rancangan Nama gitu ya. Menurut Bapak nih, gimana peluang realisasi rute Sukabumi Gambir ini dilihat dari kondisi operasional dan jalur yang ada saat ini? saya masih belum Siap. ya masih siap tapi nanti kedepannya mungkin bisa terjadi jalur jadi kalau untuk sekarang masih belum Berarti kalau rencana ini, kalau misalkan nih memungkinkan, misalnya apa aja hal yang menurut Bapak itu perlu dipersiapkan biar perjalanan bisa berjalan lancar? perlu dipersiapkan udah pasti pengaturan di perjalanan kereta api karena kan kalau Gambir Sukabumi kan pasti tetap dengan KRL kan atau komuter lain kan jadi yang perlu dipersiapkan itu perjalanan jadwal perjalanan Kekhawatiran atau tantangannya tuh di rutenya ya? ya soalnya kan banyak KRL komuter lain atau di Truk harus dimatangkan lagi. Dari keterangan kondektur, rute Gambir Sukabumi masih perlu dikaji karena berpotensi berbenturan dengan jadwal KRL antar kota. Meski dinilai belum efisien, PT KAI terus berupaya menyiapkan jalur agar rencana ini bisa direalisasikan dengan aman dan lancar di masa mendatang. Selain memperluas konektivitas antar wilayah, jika terjadi rute baru ini diharapkan dapat menjadi alternatif transportasi yang lebih efisien bagi warga Jakarta, Bogor, dan Sukabumi. Pihak PT KAI sendiri menargetkan uji coba operasional dapat dilakukan setelah seluruh kesiapan jalur dan jadwal perjalanan dinyatakan aman. Demikian laporan saya, melaporkan langsung dari Stasiun Paledang kembali ke studio. Terima kasih rekan Naira Sanjeda langsung dari Stasiun Paledang, Kota Bogor. Rencana pembukaan jalur baru Gambir Sukabumi diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah serta memberikan pilihan transportasi yang lebih efisien bagi masyarakat. Kita nantikan realisasi proyek ini sebagai upaya peningkatan layanan transportasi publik di Indonesia. Pemirsa, kawasan Puncak Bogor kembali menjadi sorotan dengan hadirnya berbagai fasilitas wisata modern di area Gunung Mas. Dikenal sejak lama sebagai hamparan kebun teh yang sejuk, kini kawasan ini bertransformasi menjadi destinasi liburan yang semakin menarik dan kekinian. Berikut liputan selengkapnya bersama Damar Wulan dari Gunung Mas, Puncak Bogor. Pemirsa, Gunung Mas Puncak Bogor bukanlah tempat wisata baru. Kawasan ini sudah lama dikenal sebagai wilayah kebun teh yang luas dan sejuk.
Dalam beberapa tahun terakhir, tempat ini terus bertambah dan menambah banyak fasilitas serta wahana modern yang menjadikan semakin menarik dan cocok untuk liburan di era sekarang. Penasaran? Ikuti keseruan liputan bersama saya, Damar Wulan. Halo pemirsa, dengan saya Damar Wulan di sini dengan Bapak siapa? Aris ya. Bapak Aris. Bapak di sini jabatannya sebagai apa? Saya sebagai tugas tiketing untuk Rainbow Six. Renbasir. Saya boleh bertanya ya Bapak, Boleh. apa sih yang menjadi daya tarik utama dari Argo Wisata Gunung Mas ini? Yang paling utama itu mungkin udaranya sejuk. Itu aja. Udaranya sejuk ya, jadi buat orang-orang tertarik. Iya tuh. Ya, terus mengapa tempat ini banyak dikunjungi wisatawan, baik lokal ataupun non lokal? Mungkin karena suasana, terus ada juga agrowisata bisa penginfo sini, ada wahana juga banyak, dan ada juga untuk aktivitas penginapan. Oh, ada penginapannya juga ya. Baik. Terus apa yang ditawarkan di tempat ini Bapak? Paling utama itu mungkin kayak untuk kiwok kayak gitu ya. Semuanya sama penginapan juga, ada juga untuk wahana-wahana seperti Rainbow Slip, kayak Ranjang Sultan sama Flying Pop, ada juga kereta gantung sama T-Bridge ini. Ada juga sekarang wahana yang baru go-kart di bawah. Jadi yang membuat beda dengan tempat wisata lainnya. Ya betul. Baik Bapak, terima kasih ya. Halo pemirsa, dengan saya Damar Wulan di sini dan salah satu pengunjung Argo Wisata Gunung Mas. Halo kakak, dari mana ya kakak kalau boleh tahu? Aku dari Bogor Barat. Oh, dari Bogor Barat. Oke, aku boleh nanya-nanya nggak sih? Boleh dong. Jadi apa sih yang membuat kakak tertarik untuk berwisata di sini? Yang pertama udah pasti cuaca ya, karena di puncak tuh pasti banget cuaca dingin karena dia punya dataran tinggi dan sejuk juga. Sedangkan kan di Bogor panas ya, jadi kayak refresh badan deh kalau kesini tuh. Terus tadi aktivitas apa aja sih yang udah kakak lakuin di sini? Ya aktivitas yang udah aku lakuin tadi siap main kereta gantung, terus main apa sih ini? Pasokan ya, pasokan yang lagi viral gitu, yang lagi viral ada di mana-mana. Terus aku juga main go-kart tadi. Seru ya, seru. Seru banget. Nah pemirsa, seru banget ya jalan-jalan di Gunung Mas. Udara segar, pemandangan indah, dan aktivitas seru bikin liburan makin berkesan. Kalau butuh healing dan penatnya aktivitas harian, tempat ini bisa jadi pilihan yang pas. Saya Damar Wulan, terima kasih. Keindahan alam yang berpadu dengan fasilitas modern menjadikan Gunung Mas Puncak Bogor semakin menarik untuk dikunjungi. Tak hanya menawarkan kesejukan, tetapi juga pengalaman wisata yang lengkap bagi seluruh keluarga. Pemirsa, kota Bogor seolah tak pernah kehabisan tempat ngopi yang menarik. Salah satunya adalah Plutos Coffee yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani. Dengan suasana yang nyaman, desain yang estetik, serta cita rasa kopi yang khas, Plutos Coffee menjadi pilihan tepat bagi pencinta kopi maupun mereka yang sekedar ingin bersantai. Pemirsa, Bogor emang gak pernah kehabisan tempat kopi yang bagus. Salah satunya Plutos Coffee yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani. Tempat ini disebut jadi hidden gem baru karena suasananya yang menarik dan estetik. Selain kopi andalan, tempat ini juga punya banyak tempat foto yang estetik. Nah sekarang saya di sini bersama siapa? Aku Dika Sebagai apa? sebagai leader di sini. Saya mau nanya beberapa pertanyaan ya buat seputar di sini nih. Yang pertama, menu kopi apa aja sih yang paling dinikmatin di sini? Kalau buat sekarang yang paling diminati ada di signaturnya kita, ada di Lotus Latte, dia rasa lebih creamy karena pengunjung sini rata-rata lebih memilih yang creamy. Kalau biasanya pengunjung di sini itu kebanyakan buat sekedar nongkrong aja atau buat nugasan. Tergantung jam dan tergantung waktu. Biasanya kalau misalkan di siang sampai sore itu ada yang kerja, ada yang nugas. Kalau di malam
banyak kan orang-orang di sana. Berarti nggak bisa digolongin ya, berarti tergantung waktunya aja ya. Betul. Terus harapan atau rencana kedepannya buat Lotus Kopi sendiri ini gimana? Harapan rencananya ya mungkin buat kedepannya bisa lebih dari ini, dan kita juga bakalan nantinya di next project bakalan bisa ngebangun lebih dari ini, dan kemungkinan adanya di tahun depan. Buat jadi lebih baik ya. Betul. Mungkin sekian sih pertanyaan yang saya tanyakan. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Makasih ya. Ya, salah. Nah, tadi kan kita udah wawancara baristanya. Sekarang kita coba wawancara pengunjung yang lagi ngopi-ngopi santai di sini. Yuk ikutin yuk. Nih, Bang, sebelumnya maaf ya ikut gabung. Ya. Boleh perkenalan dulu gak? Abangnya siapa namanya? Azriel. Abangnya? Riza. Abangnya? Akmal. Nah, ini saya mau nanya-nanya nih Bang. Menurut kalian tempat kopi di sini sama tempat kopi yang lain tuh apa bedanya sih? Coba boleh. Mungkin salah satu dari abangnya boleh mewakilkan. Mungkin kalau di sini ya tempatnya lebih estetik dari yang indoornya. Ya. Terus outdoornya cocok juga buat kumpul sama teman-teman sambil nongkrong. Nah itu tapi baik lagi buat kepribadian masing-masing. Kalau indoor biasanya buat kerja kayak gitu. Kalau buat di luar kayaknya buat nongkrong doang. Mungkin ada tambahannya buat yang lain? Kalau di tempat ini kayak enak lah buat kayak kerja di sini WFC ataupun yang lain enak lah. Kayak buat minuman-minuman apalagi kayak seger lah buat minuman, kayak buat harganya juga masih affordable lah buat semuanya tuh. Buat abangnya ada tambahan? Enak sih, tempatnya kayak beda dari yang lain juga kan. Ada teman juga sini kerja, jadi dia ada teman juga kalau lagi sendiri gitu. Terus nih Bang, minuman atau makanan favorit apa sih yang abang-abang biasa pesan di sini? Mungkin abangnya? Aku di ice latte itu kopinya enak juga, rasanya nggak terlalu pahit sama enak sih, sama harganya juga affordable. Ini kayak inilah salah satunya kayak dia Americano, cuman kayak ada lemonnya itu kayak seger tapi ada campuran kopinya juga. Kayak enak. Palingan dari signaturnya ya, signatur sini sama gabung sama makanannya kayak inspector buat sharing juga. Nah kan sekarang udah abang-abangnya udah ngopi di sini. Mungkin di hari berikutnya atau kapanpun ada kepikiran buat balik lagi ke sini nggak? Pasti sih, kayak soalnya tempatnya enak juga kayak buat orang sama teman, buat kumpul lah sama teman lama, buat ketemu kita itu kan seru juga itu. Tempatnya enak juga lah. Ya paling segitu sih pertanyaannya. Mohon maaf nih ngeganggu waktunya. Makasih ya Bang. Buat kalian yang nyari tempat ngopi di Kota Bogor, Lotus Kopi bisa jadi salah satu pilihan. Saya Adian Selamat bersama menyampaikan dari Bogor. Menikmati secangkir kopi di tengah kesejukan Bogor bisa jadi cara sederhana untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Pemirsa, upaya masyarakat dalam mengembangkan pertanian organik sekaligus wisata edukatif kini membuahkan hasil. Kampung tematik agro-eduwisata organik Mulia Harja di Kota Bogor menjadi contoh nyata keberhasilan tersebut dengan lahan pertanian yang terus dikembangkan dan menarik banyak pengunjung. Berikut liputan selengkapnya mengenai inovasi hijau dari Mulia Harja, Kota Bogor. Kampung tematik agroeduwisata organik Mulia Harja, Kota Bogor menjadi contoh keberhasilan masyarakat dalam mengembangkan pertanian organik, sekaligus destinasi wisata edukatif yang menarik banyak pengunjungnya. Pemirsa, dari total luas 23 hektar, 3 hektar digunakan untuk lahan padi organik, dan 2 hektar lainnya kini sedang dikembangkan untuk perluasan pertanian dan wisata. Yuk kita lihat lebih dekat. Buat saya datang ke sini karena video FYP-nya lewat TikTok saya, dan saya lihat suasananya sih membuat saya tertarik untuk datang ke sini. Baik. Lalu pengalaman menarik apa yang Anda dapatkan selama berkunjung di sini? Pengalaman menariknya, pemandangannya sih bagus, suasananya sejuk.
Selanjutnya, seberapa penting menurut Anda wisata edukatif seperti ini bagi masyarakat perkotaan? Menurut saya sangat penting karena masyarakat kota dapat mempelajari pertanian dan lingkungan alam di sini. Baik, terima kasih Kak. Konsep agroeduwisata organik di Mulia Harja ini luar biasa. Ini adalah kombinasi antara pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, serta kolaborasi antara pusat, daerah, warga sekitar, dan para petani di sini. Melalui kolaborasi masyarakat dan pengelolaan yang berkelanjutan, Kampung Tematik Agroeduwisata Organik Mulia Harja membuktikan bahwa pertanian organik dapat menjadi potensi ekonomi sekaligus sarana edukasi yang menarik. Inovasi seperti inilah yang diharapkan dapat terus tumbuh, memperkuat ketahanan pangan dan pariwisata berkelanjutan di Kota Bogor. Pemirsa, Kota Bogor tak pernah kehabisan kuliner menarik. Salah satunya durian goreng, cemilan manis legit dengan kulit renyah yang kini tengah digemari. Berikut liputan selengkapnya tentang kuliner unik ini. Pemirsa, belakangan ini ada cemilan yang lagi viral banget, durian goreng. Kombinasi rasa durian yang lembut dengan kulit goreng yang renyah bikin banyak orang penasaran. Seperti apa sih sensasinya? Yuk ikuti liputannya bersama saya, Damar Wulan. Pemirsa, bersama Damar Wulan di sini dan dengan salah satu penjual durian goreng dengan siapa? Ramadan. Oh, Kak Ramadan ini pemilik asli. Oke. Saya boleh tanya ya? Boleh. Sejak kapan mulai jualan durian goreng? Kalau jualan sejak 2012. Udah lama kan ya? Udah lama. Kirain apa tuh? Kalau kita coba coba. Oh ini caranya. Yang pertama ada di sini. Ada di sini. Ya. Lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Tapi di sini juga viral kok. Alhamdulillah. Terus awal mulai idenya dari mana? Ide itu mulai dari emang karena chef juga jadi isi-isi. Oh bisa ya. Tiba-tiba bikin malah jadi viral ya. Ya kenapa emang kopi juga kan jadi udah coba-coba ya. Terus biasanya dalam sehari habis berapa sih? Sehari itu bisa nyampe 200 sampai 300 pot. Banyak banget berarti ya. Udah. Ya berarti ini sekarang udah habis ya? Kebetulan udah habis. Tapi ramennya berarti ya? Alhamdulillah ini juga masih kurang juga, masih banyak yang nanyain. Oh ini sekarang? Ya, karena stok juga buat hari ini emang terbatas. Karena kerjanya lagi pada saat itu, jadi mungkin banyak banget. Ya, terima kasih ya, Kak Ramadan. Pemirsa, ternyata beneran enak ya durian goreng viral ini. Cocok banget buat cemilan sore atau ide usaha kekinian. Saya Damar Wulan Seibat, terima kasih. Kembali ke studio. Demikian seluruh rangkaian informasi terkini seputar kota dan Kabupaten Bogor hari ini. Terus ikuti Bogor Insight untuk mengetahui berbagai perkembangan dan inspirasi seputar Bogor. Saya Muhammad Galang Darmawan. Dan saya Salma Zahra, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa dan tetap semangat untuk Bogor yang lebih baik.